الإخلاص في القول والعمل كاملا، وعلما نافعا لا ينسى، وتوفيقا دائما، وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada surah Al-Ma'idah, yaitu pada halaman 113 ayat Al-Ma'idah ayat 32 sampai 36 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama min ajli, boleh dibaca mini jeli, boleh juga dibaca mina jeli. Maka ada tiga macam bacaan. Kemudian dal ketemu jim boleh idgham, wal qad ja'at. Ta ketemu fa boleh idgham, bil bayyinat thumma. Kemudian seperti biasa rusuluna, sin boleh disukun, rusuluna, sebagaimana dalam qiraat Abu Amr al-Basri rahimahullah ta'ala. Dan ini semuanya adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalik, dari sebab hal itu, yaitu pembunuhan Qabil terhadap Habil. Katabna, kami menetapkan atau kami mengumumkan ala Bani Israel, kepada Bani Israel, annahu, bahwasanya man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh satu nyawa bi ghairi nafsin, tanpa nyawa yang lain, maksudnya bukan karena qisas, au fasadin, atau bukan karena kerusakan, fil ardi, di muka bumi, faka'annama, maka seolah-olah qatalan nasa, dia telah membunuh manusia jami'a, semuanya. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang menghidupkan suatu nyawa, faka'annama, maka seolah-olah ahyan nasa, dia telah menghidupkan manusia jami'a, semuanya. Walaqad ja'atuhum, dan sungguh-sungguh telah datang kepada mereka Bani Israel rusuluna, utusan-utusan kami, banyak para nabi diutus kepada mereka, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti atau mukjizat-mukjizat. Thumma, kemudian inna katsiran minhum, sesungguhnya banyak dari mereka Bani Israel, ba'da dzalika, setelah itu, setelah diutusnya para nabi, fil ardi, di muka bumi, la musrifun, sungguh mereka melampaui batas.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini melanjutkan kisah pembunuhan Qabil terhadap Habil yang merupakan pembunuhan pertama kali di atas muka bumi, dan itu terjadinya gara-gara dengki dari Qabil kepada Habil. Makanya para ulama mengatakan dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi adalah iri dan dengki. Adapun dosa pertama yang dilakukan pertama kali di dalam surga oleh iblis ketika masih di dalam surga bersama Nabi Adam adalah sombong. Maka dua hal ini harus dihindari, jangan iri dan jangan sombong. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada Bani Israel, demikian juga kepada selain Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh satu nyawa tanpa sebab kisos, juga orang yang dibunuh tadi tidak melakukan perbuatan rusak di muka bumi, maka membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua nyawa. Kenapa? Karena orang yang berani membunuh nyawa tanpa dosa sama sekali dari nyawa tersebut, berarti bagi dia semua manusia itu sama, boleh dia bunuh. Kalau dia mau bunuh, dia akan bunuh. Nah, maka dikatakan seolah-olah membunuh semua manusia karena hal tersebut. Karena berarti di mata dia semua nyawa bagi dia sama. Dia boleh membunuhnya kalau dia mau. Kalau dia pas marah kepada seseorang akan dia bunuh orang lain. Kalau marah kepada orang lain akan dia bunuh orang lain tersebut. Semua manusia dia anggap bagi dirinya boleh untuk dia bunuh. Ini tafsiran yang paling terkenal untuk ayat ini. Adapun Ibnu Abbas mengatakan mengqatala nafsan, barang siapa yang membunuh suatu nyawa, ini maksudnya membunuh seorang nabi atau seorang pemimpin yang adil, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah membunuh seluruh manusia. Kenapa? Karena nabi dan pemimpin yang adil ini manfaatnya untuk seluruh manusia. Maka kalau nabi dibunuh berarti seolah-olah memadharati seluruh manusia. Pemimpin yang adil juga begitu, manfaatnya tidak untuk dia sendiri, tapi manfaatnya untuk seluruh manusia. Maka membunuh pemimpin yang adil sama dengan memadharati kepada banyak orang. Nah, itu tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan suatu nyawa, maka seolah-olah menghidupkan seluruh manusia. Sama dengan kalimat sebelumnya, yaitu siapa yang mengharamkan pembunuhan sehingga tidak berani membunuh orang, maka berarti di mata dia semua manusia itu adalah sama, semua nyawa itu di mata dia adalah sama, tidak boleh dia bunuh, sehingga semua nyawa aman dari pembunuhan dari orang tersebut. Maka seolah-olah berarti sudah menghidupkan seluruh manusia, karena semua manusia di mata dia sama, tidak boleh dia bunuh kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Boleh juga diartikan man ahyaha, barang siapa yang menghidupkannya, itu maksudnya menyelamatkan dari kematian. Maka ayat ini menghasung orang untuk menyelamatkan orang lain dari kematian. Misalnya kita melihat anak masuk kali dan tidak bisa renang, akan tenggelam. Nah, kita yang bisa renang jangan membiarkan dia tenggelam. Hendaklah kita berhenti dulu, kemudian kita masuk ke kali tersebut, selamatkan anak itu. Meskipun kita tidak kenal siapa dia. Karena siapa yang menghidupkan satu nyawa, seolah-olah menghidupkan seluruh nyawa. Karena berarti di mata dia semua manusia sama, bahwa mereka berhak untuk diselamatkan ketika mengalami kejadian semacam itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Bani Israel sudah didatangi oleh rasul-rasul Allah. Maka Bani Israel itu termasuk umat yang dimuliakan oleh Allah sebenarnya, karena mereka dikirimi banyak rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah pernah kita baca, riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, kanat Bani Israel, adalah Bani Israel tasusuhumul anbiya, mengurusi mereka para nabi, memimpin mereka para nabi. Tasus itu dari kata-kata siasa, disiasai oleh para nabi, dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun, tiap kali nabi mati, khalafahu nabiyyun, diganti oleh nabi yang berikutnya lagi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayangnya mereka diberi nikmat oleh Allah
tidak mensyukurinya, bahkan malah musrifun, mereka melampaui batas. Salah satu sifat melampaui batas yang mereka lakukan adalah mereka membunuh sebagian nabi-nabi mereka. Dalam hadis yang dhaif disebutkan bahwasanya yang membunuh Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salatu wassalam adalah seorang wanita pelacur. Inna min hawanid dunya 'ala Allah, sesungguhnya bukti rendahnya dunia di mata Allah, anna Yahya bin Zakaria qatalahu imra'ah, bahwasanya Nabi Yahya bin Nabi Zakaria dibunuh oleh seorang wanita. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya dhaif. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya wanita yang membunuh Nabi Yahya ini adalah seorang pelacur. Dalam kisah disebutkan dia ingin melacurkan diri dengan Nabi Yahya, tapi Nabi Yahya tentu saja tidak akan mau melakukan. Dia marah, akhirnya dia bunuh Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Atau dia menyuruh orang untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Makanya Abdullah bin Zubair mengatakan bahwasanya menurut saya musibah-musibah dunia itu biasa, bukan sesuatu yang besar. Sehingga kalau saya mati, kata beliau, ya biasa aja, saya dibunuh orang biasa aja. Nabi Yahya saja dibunuh padahal dia seorang nabi. Maka musibah itu sesuatu yang biasa menurut beliau. Menurut siapa? Abdullah bin Zubair. Mau dibunuh, mau mati di atas kasur sama aja, semua orang pasti akan mati. Dibunuh itu biasa, yang penting dibunuhnya dalam kondisi diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para ulama kita seperti itu, tidak peduli mau dibunuh oleh orang-orang yang zalim, yang penting mereka menegakkan kebenaran. Maka ini mengingatkan saya kepada guru kami Al-Habib Rizik Syihab hafizahullah ta'ala. Beliau juga mengucapkan hal yang serupa. Beliau mengatakan mau dibunuh tidak ada masalah, yang penting kita menegakkan kebenaran di atas muka bumi. Kalau saya dibunuh maka pasti akan muncul orang-orang yang lebih baik daripada saya. 1000 orang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap para ulama seperti ini, tidak takut kematian karena mereka yakin bahwa kematian pasti akan datang kepada masing-masing kita. Kemudian Allah mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, jazaa'u balasan, alladzina, orang-orang yang yuharibuna, memerangi Allah wa rasulahu, dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yas'una, dan mereka berusaha fil ardi, di muka bumi, fasadan, berbuat rusak. Balasannya apa? Ayyuqattalu, bahwasanya mereka dibunuh-bunuh, au yusallabu, atau disalib-salib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong-potong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, min khilaf, secara bersilang, au yunfau, atau mereka dinafikan, ditiadakan, minal ardi, dari bumi. Dzalika, hal itu, lahum, bagi mereka, khizyun, kerendahan, fid dunya, di dunia, direndahkan dengan hukum tersebut. Walahum, dan bagi mereka, fil akhirah, di akhirat kelak, adzabun alim azimun, ada siksa yang besar, yaitu api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang muharabah. Apa itu muharabah? Muharabah itu adalah memerangi Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya memerangi Allah dan Rasulnya? Memerangi umat Islam, mengganggu keamanan umat Islam. Yang melakukan muharabah bisa orang kafir, bisa orang muslim. Kalau orang muslim melakukan muharabah, bagaimana hukumannya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan hukuman bagi orang yang melakukan muharabah di dalam ayat ini. Hukuman yang pertama, yuqattalu, dibunuh, atau disalib, atau potong tangan kaki bersilang, atau dinafikan dari bumi. Berarti ada 4 kondisi kan? Nah, 4 kondisi ini mana yang kita pilih? Karena Allah mengatakan atau, maka sebagian ulama berpendapat boleh dipilih salah satu. Terserah kepada imam atau pemimpin. Pemimpin memilih nomor 1 dibunuh, silahkan. Memilih disalib, silahkan. Karena disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menurut mayoritas para ulama, kondisi ini adalah sesuai dengan tingkat kriminal yang dilakukan.
Sehingga para ulama mengatakan al-ayatu munazzalatun ala ahwalin. Ayat ini disesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Maka perhatikan bagaimana kondisinya. Kalau dia hanya melakukan pembunuhan, maka balasannya berarti yuqattalu, dibunuh saja. Kalau dia melakukan pembunuhan plus perampokan, berarti merampas harta, maka selain dibunuh ditambahkan dengan disalib. Berarti hukumannya dua, karena kriminalnya juga dua. Yang ketiga, kalau hanya merampok saja tapi tidak membunuh, maka balasannya adalah dipotong tangan dan kakinya bersilang. Bersilang misalnya tangan kanan yang dari pergelangan ini dipotong, maka tangan kiri, kaki kiri itu yang dipotong, bersilang begitu. Maka kalau yang kiri berarti yang kanan. Kalau tangannya yang kanan berarti kakinya yang kiri. Kalau dia hanya menakut-nakuti saja, tidak membunuh, tidak merampok, tapi mencegat di tengah jalan, ya, ngompas, menakut-nakuti orang di tengah jalan, maka itu diyungfau minal ard, dinafikan dari bumi. Apa yang dimaksud disalib? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan disalib dalam kondisi hidup, kemudian dibiarkan sampai mati. Ini paling ngeri, Pak. Karena orang disalib di bawah terik matahari sampai dia lemas, kemudian akhirnya mati. Ini berarti melalui proses yang cukup lama. Ada yang mengatakan dibunuh dulu, kemudian baru disalib. Kenapa? Karena tujuan mensalib ini adalah untuk memberikan efek jerah kepada orang-orang berikutnya. Jangan sampai melakukan seperti ini. Kalau melakukan seperti ini nanti hukumannya kami bunuh dan kami salib seperti ini. Dan ini pendapat menurut saya lebih bagus, ya, karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah tadi, bukan untuk menyiksa bertubi-tubi terhadap orang yang sudah melakukan muharabah ini. Wallahu a'lam bishawab, tapi bisa juga disesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisinya orangnya sangat dahsyat kelakuannya, maka boleh disalib dalam kondisi masih hidup tadi. Kemudian disalibnya berapa lama? Ada yang mengatakan disalib 3 hari. Sehingga 3 hari ini orang-orang melalui jalan tersebut akan melewati ada orang disalib. Sebagai maka ini akan menjadi efek jerah bagi yang melihatnya. Ada yang mengatakan ditunggu sampai meleleh nanah-nanahnya. Kalau sudah keluar nanahnya, netes-netes begitu, nah ini baru diturunkan. Karena akan membuat bau yang tidak enak untuk orang-orang ada di sekitar itu. Ala kulli hal diperselisihkan oleh para ulama berapa harinya. Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran. Allah hanya menyebutkan disalib saja. Maka masalah seperti ini dikembalikan kepada ijtihadnya para imam-imam kita. Kemudian dinafikan dari bumi. Juga diperselisihkan. Apa maksudnya dinafikan? Ada yang mengatakan dikejar-kejar terus sampai dia keluar dari Darul Islam, dari kampungnya umat Islam. Sehingga dia bergabung sama orang-orang kafir. Dia keluar dari negara Islam. Kalau dia orang Indonesia misalnya, dikejar-kejar sampai keluar dari Indonesia, sampai dia gabung sama orang-orang Amerika atau orang Inggris, hidup di negara orang-orang kafir. Menurut Abu Hanifah, dinafikan dari bumi itu maksudnya adalah dimasukkan ke dalam bumi. Karena orang kalau masuk dalam bumi, seolah-olah dia tidak hidup di kampungnya sendiri. Dia nggak bisa kemana-mana. Menurut Imam At-Tabari, dia dipindahkan dari kampungnya, dari negaranya, kemudian dibuai di negara yang lain. Maka ini mungkin seperti orang-orang besar yang tertangkap, kemudian diasingkan. Seperti misalnya di Ponorogo, yang setelah dia dikhianati oleh orang-orang kafir, kemudian dia diasingkan di satu tempat, dipenjara di tempat situ, tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Itu pendapat daripada Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Manapun dari pendapat-pendapat ini, karena itu adalah pendapat dari para ulama kita, bisa kita pakai salah satu jarinya. Kemudian Allah mengatakan di sini, itu hukuman di dunia, di akhiratnya masih ada siksa lagi, yaitu neraka. Pertanyaan, bukankah hukuman hak itu menghapuskan dosa? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya orang yang melakukan suatu pelanggaran kriminal, kemudian dihukum had, wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya, lalu dihukum had di dunia. Maksudnya maling dipotong tangannya, melakukan muharabah disalib dan sebagainya.
Maka Nabi mengatakan fahuwa kafaratullah. Itu menjadi kafarah penghapus dosa untuk dirinya. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Kan tampaknya bertentangan dengan ayat ini tadi. Maka Imam At-Tabari menjawab, ini maksudnya adalah orang yang melakukan muharabah kemudian sampai mati tidak tobat darinya. Maka orang yang sampai mati tidak tobat darinya, maka di hari kiamat nanti masih dihukum lagi oleh Allah, dimasukkan dalam neraka. Tetapi kalau dia sudah tobat darinya, maka tidak lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak cukup dia dihukum saja. Dia dihukum di dunia, kemudian di hatinya masih ada keinginan melakukan muharabah. Maka dia akan menunggu kesempatan dalam kesempitan. Kalau ada kesempatan lagi akan melakukan muharabah lagi. Nah, orang seperti itu berarti belum tobat, maka nantinya di akhirat akan disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memperkecualikan illa kecuali alladzina tabu, orang-orang yang tobat. Tobatnya kapan? Min qabli, sebelum an taqdiru alaihim, kalian menguasai mereka, kalian menangkap mereka. Fa'lamu, maka ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi maksudnya kalau ada orang melakukan muharabah, ngompas di jalan atau merampok di jalan atau membunuh di tengah jalan, ada orang-orang lewat di situ dia bunuh atau dia rampok hartanya. Kalau dicari-cari oleh pemimpin Islam dan sebelum mereka tertangkap, mereka sudah menyerahkan diri. Mereka sudah lapor sendiri. Kami adalah pelaku muharabah kemarin. Kami sekarang angkat tangan, kami sekarang menyerahkan diri kami. Tidak lagi melakukan muharabah. Nah, kalau menyerahnya sebelum ditangkap, maka Allah katakan, ketahuilah Allah itu maha mengampuni dan maha menyayangi. Artinya apa? Hukuman muharabah tadi tidak jadi dilaksanakan. Karena itu orang yang sudah tobat sebelum tertangkap ketika melakukan muharabah tidak boleh yuqattalu, dibunuh, tidak boleh yusallabu, disalib, tidak boleh tuqatta'a arjuluhum, dipotong kaki mereka. Tapi kalau dipotong tangannya, apakah perintah motong tangan ini gugur atau tidak? Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Tetapi kalau bunuh, salib, potong kaki, semuanya gugur. Potong tangan, ini yang diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan kalau potong tangan tidak digugurkan. Kenapa? Orang maling saja dipotong tangannya. Ini muharabah lebih dahsyat daripada maling. Maka tidak digugurkan. Tetapi pendapat yang zahir insyaallah taala sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, karena di sini ayatnya umum ya, tabu, tobat. Tobat berarti apa? Tidak mengulangi lagi, sudah menyesali perbuatannya. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, ketahuilah Allah mengampuni, berarti total semuanya dimaafkan, tidak ada potong tangan, tidak ada potong kaki dan yang lain-lainnya. Tapi tentu saja kerugian harus dikembalikan. Misalnya kalau sudah rampok harta, berapa harta yang kamu ambil itu? 1 miliar. Nah, 1 miliar milik siapa? Kembalikan. Karena orang melakukan kriminal ini ada 2 hak. Pertama haknya Allah, yang kedua haknya manusia. Nah, haknya Allah bisa dimaafkan seperti ini tadi. Semestinya potong tangan nggak potong. Tapi haknya manusia nggak bisa dimaafkan. Kecuali kalau manusianya memaafkan. Ya sudah, karena kamu sudah tobat dari muharabah, saya tidak usah mengungkit apa yang sudah kamu rampas dulu ya. Maka saya relakan, tidak usah dikembalikan. Nah, kalau pemiliknya rela nggak ada masalah. Tapi pemiliknya tidak rela nggak bisa, harus dikembalikan. Adapun hadis yang mengatakan apabila maling sudah dipotong tangannya, maka dia tidak wajib mengembalikan harta yang dia malingkan. Itu adalah hadis yang tidak sahih. Maka hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Orang maling meskipun sudah dipotong tangannya, tetap dia masih punya hak kepada manusia. Potong tangan itu haknya Allah. Adapun kembalikan harta kepada manusia ini adalah haknya manusia. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wabtaghu, dan carilah, ilaihi, kepada Allah, wasilah, perantara, yaitu maksudnya perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu, dan berjihadlah fi sabilihi, di jalan Allah. Ini salah satu perantaranya adalah melakukan jihad.
la'allakum supaya kalian itu tuflihun, beruntung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering saya ulang-ulang perkataan Ibnu Mas'ud dan ini saya ulang lagi. Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'arniha sam'a. Kalau kamu mendengar Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telingamu. Karena tiada lain ada perintah besar, ada kebaikan besar yang akan diperintahkan oleh Allah atau ada keburukan besar yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di sini benar Allah memerintahkan satu kebaikan besar yaitu takwa dan melakukan amal-amal soleh. Itulah yang dimaksud mencari perantara mendekatkan diri kepada Allah yaitu amal soleh. Maka definisi amal soleh itu apa? Amalan yang menyebabkan dekatnya seorang hamba kepada Allah. Itu amal soleh. Dari ayat ini. Apa? Definisinya diambil dari ayat ini. Adapun definisi takwa, maka para ulama mengatakan takwa itu sebenarnya mencakup dua hal. Melakukan ketaatan dan menjauhi larangan Allah. Mencakup dua hal itu. Tapi ketika takwa disebutkan bersamaan dengan taat kepada Allah, maka takwa di sini maksudnya menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, karena di sini kata-kata ittaqullah disertai dengan al-wasilah, dan wasilah itu berarti melakukan ketaatan kepada Allah, berarti makna takwa di sini hanyalah apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian melakukan amal-amal baiknya, itu adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Seperti itu juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan dalam ketakwaan. Nah, karena di sini sudah disebutkan perbuatan baik, maka takwa yang dimaksud pada ayat ini adalah meninggalkan keburukan-keburukan atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mendekatkan diri kepada Allah caranya apa? Banyak yang bisa kita lakukan. Baca Quran itu mendekatkan kepada Allah, salat jamaah mendekatkan kepada Allah, zikir pagi sore mendekatkan kepada Allah. Tapi di sini Allah sebutkan secara khusus jahidu fi sabilih, jihad melawan orang-orang kafir. Berarti jihad itu adalah satu amalan yang sangat khusus di mata Allah sehingga disebutkan secara khusus dalam ayat ini. Mau mendekat kepada Allah, jihad. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani dan yang lain-lain, wadzirwatu sanamil jihad. Puncak amalannya Islam adalah melakukan jihad fi sabilillah. Kenapa disebut puncak? Karena yang bisa melakukan jihad ini orang-orang yang yakin saja. Kalau orang tidak yakin nggak berani jihad. Kenapa? Takut nyawa melayang. Kenapa takut nyawa melayang? Karena merasa memiliki nyawa tersebut. Padahal hakikatnya kepemilikan itu hanya milik Allah. Nyawa apakah milik kita? Bukan. Nyawa itu milik Allah. Tetapi Allah pinjamkan kepada kita. Nah, maka kita disuruh oleh Allah untuk jihad. Itu ada orang kafir menyerang negara, jihad sana, perang. Nah, kalau kita tidak berani berangkat jihad, berarti kita merasa memiliki nyawa tadi, padahal sebenarnya kita tidak memilikinya. Itulah yang menyebabkan kita jadi takut terhadap kematian atau takut terhadap jihad fisabilillah. Padahal jihad itu kalau dilakukan, maka la'allakum tuflihun. Pasti kita akan beruntung. Beruntungnya apa maksudnya? Beruntung di dunia dan di akhirat. Dalilnya beruntung di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil aina." Kalau kalian jual beli secara haram, jual beli ina, kemudian sibuk dengan sapi-sapi, sibuk dengan tanaman-tanaman, sampai taraktumul jihad, meninggalkan jihad, Allah akan menjadikan kalian rendah. Dan Allah tidak akan mencabut kerendahan itu, yaitu dikuasai oleh musuh, sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu kembali melakukan jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, berarti kalau tidak jihad, rendah, dikuasai musuh. Maka sebaliknya kalau jihad, maka akan dimuliakan, diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Di akhirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya di dalam surga ada mi'ata jarojah,
Sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat. Allah siapkan untuk para mujahid fi sabilillah. Di antara 2 derajat itu seperti antara langit dan bumi. Jadi sangat tinggi sekali derajatnya. Padahal ini 100 derajat. Semuanya disiapkan untuk para mujahid fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari sahih. Tapi jangan kemudian penerapan ayat ini besok langsung ambil bom dilempar, enggak begitu. Karena jihad itu ada tempatnya dan ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya, ada hukum-hukumnya. Melempar bom di Indonesia ini bukan jihad yang benar. Kalau mau melempar bom sana sama orang-orang Yahudi yang merampas negaranya orang-orang Muslim Palestina, nah itu tempatnya di sana, bukan di sini di Indonesia. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna, kalaulah bahwasanya lahum bagi mereka ma fil ardi, apa saja yang ada di bumi, jami'a semuanya, wa mithlahu ma, dan semisalnya bersama dia, artinya 2 kali lipat bumi dia kuasai, liyaftadu, supaya mereka menebus bihi dengannya, min adzabi yaumil qiyamah, dari siksaan di hari kiamat, ma tuqbila minhum, tidak diterima dari mereka, walahum, dan bagi mereka adzabun alimun, siksaan yang menyakitkan, yaitu siksaan api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir pasti masuk neraka. Ini sudah keputusan yang pasti dari Allah, tidak bisa diubah. Siapapun juga. Pokoknya kalau mati kafir masuknya neraka. Nabi Ibrahim punya bapak, bapaknya kafir. Taunya kalau kafir, sudah didawai oleh anaknya tapi tidak menerima sampai mati. Berarti apa? Kafir. Maka karena matinya kafir, meskipun anaknya seorang nabi, nggak berguna sama sekali. Anaknya seorang nabi, tapi bapaknya kafir, nggak berguna sama sekali. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasalun." Apabila sudah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, maka tidak ada nasab-nasab lagi di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada, dan mereka tidak saling bertanya. Faman thaqulat mawazinu, siapa yang berat amal baiknya, berat timbangan amal baiknya, mereka lah orang-orang beruntung. Wa man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan amal baiknya, fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, merugikan diri mereka sendiri, mereka di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal. Ini maksudnya adalah orang-orang kafir yang tidak memiliki timbangan amal kebaikan sama sekali. Isinya hanyalah keburukan karena amal baiknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abu Thalib. Abu Thalib matinya kafir. Kok tahu matinya kafir? Karena sudah ditawari oleh Nabi masuk Islam, tapi tidak mau. Nabi mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Tolong ucapkan la ilaha illallah. Ini sudah hampir mati, 1 kalimat saja ucapkan. Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ini 1 kalimat saya bisa membela Anda nanti di hadapan Allah. Tetapi Abu Thalib ketika mati dia mengatakan huwa ala millati abi. Saya masih di atas agama nenek moyang saya. Habis itu malaikat mau datang cabut nyawanya, mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itulah Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa menunjuki orang yang kamu cintai. Para ulama tafsir mengatakan itu maksudnya adalah Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, innahu fi dhahdah minan nar. Abu Thalib itu berada pada neraka paling atas. Dhahdah itu apa? Neraka yang atas. Walaula ana, kalau bukan karena saya, bukan karena syafaat saya, lakana fid darakil asfali minan nar. Sungguh dia itu berada pada lapisan paling rendah dari neraka. Karena neraka itu berlapis-lapis, bagian bawah itu untuk orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Ya, Abu Thalib matinya musyrik, mestinya berada di bawah, sebagaimana bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa ditaruh di atas? Itu karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini satu-satunya syafaat yang diberikan kepada orang kafir. Para ulama mengatakan syafaat itu mestinya untuk orang muslim, orang kafir tidak berhak. Khusus satu ini saja, syafaat untuk Abu Thalib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini menunjukkan juga bahwa
Di akhirat kelak itu matuhubil. Tidak pernah Allah akan menerima tebusan dari siksa neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak akan diambil darinya suatu tebusan. Jadi andai kan ada yang menebus supaya diselamatkan dari neraka, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita selamat dari api neraka, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada permasalahan yang ingin disampaikan atau ditanyakan dipersilahkan.